Kali ini gue mau review salah satu mobil-mobilan atau diecast dari Matchbox. Gue mau kelarin dulu tuh review hot item dari Matchbox, habis itu pindah ke yang lain gitu. Untuk yang mau gue review kali ini adalah ini Mini Cooper S Cabrio tahun 2010. Jadi ini mobil tahun 2010 ya. Skala 1:1-nya itu mobil tahun 2010. Dan ini gue baru dapat kemarin di tahun 2021. Berarti sekitar 11 tahun gitu. Oke, jadi ini Mini Cooper, hanya saja dia itu nggak ada atasnya tuh ya. Jadi dia tuh atapnya kosong tuh, jadi kelihatan semua interiornya kelihatan lah. Ini kalau misalkan hujan ya kehujanan, berarti mending beli motor berarti daripada mending beli ini. Tapi ini aslinya itu bisa nutup ya, nutup ini ya, aslinya itu. Oke ya, kita langsung ke tampilan jarak dekatnya aja kalau gitu, biar nggak banyak babi bu. Yuk. Oke, jadi kayak gini ya penampakan Mini Cooper S Cabrio tahun 2010 kalau misalkan dilihat dari jarak dekatnya. Ini dia masuk kategori city car ya, city car dari Mini Cooper. Apa karena Mini Cooper tuh emang ngeluarinnya city car ya? Tapi bukan city car ding, sport car harusnya itu. Karena cc-nya gede ya kalau Mini Cooper, entah cc-nya atau emang dari brandnya. Kalau city car kan kayak keluar, contohnya tuh dari Toyota ngeluarin Aria, Agia itu dengan cc mesin kecil, kapasitas cc mesin kecil, dan juga bentuk yang kecil juga, jadi bisa melibas macetnya Jakarta dengan enak ya kali ya, karena jalan di Jakarta itu macet juga, gangnya itu sempit-sempit, dan juga dengan cc kecil jadi dia bensinnya mungkin irit. Tapi kalau untuk ini kayaknya enggak deh, ini kayak contohnya Brio tuh, Brio kan nggak masuk city car ya, nggak bisa dimasukin ke city car, mungkin ini sama nih dengan Brio. Oke, kita sebelum buka kita cek dulu nih realita ekspektasi dan realitanya. Oke, kalau misalkan dilihat dari sini ya berarti penampakannya itu ya mirip-mirip sih, detailnya itu dapat, spion dan segala macamnya, pelek parang 5 sama-sama. Kemudian di sini ada grillnya juga sama, ada detailingnya untuk grillnya juga. Oke, mungkin menurut gua ini masuk ke ya 80% lah. Beberapa kali ini emang gua ngasih persentase untuk realitanya itu sama ekspektasinya tuh agak-agak gede ya, karena emang ya kalau misalkan dibandingin dengan gambar yang ada di blisternya itu emang kelihatan mirip-mirip lah. Kita langsung buka aja ini blisternya. Kadang-kadang bingung tuh karena banyak buka Hot Wheels atau diecast, tempat buat majangnya jadi bingung. Oke, jadi seperti ini penampakan loose untuk Mini Cooper S Cabrio. Dari depan, dari samping dulu ya, dari samping, atas, depan, samping kiri, kanan, dan belakang. Seperti ini. Cakep. Oke,
Kita langsung bahas aja satu persatu dan dari samping kiri terlebih dahulu. Dari samping kiri itu di sini sederhana sekali ya, jadi nggak ada detail atau livery. Kemudian dari depan itu untuk tampunya hanya list saja di sini, sungguh sangat sederhana sekali. Samping kanan juga nggak ada detail atau livery, belakang polos sama sekali. Atas di sini bisa kelihatan ya ininya, interiornya kelihatan dengan jelas sekali. Jadi dia itu ini bisa dipakai buat tempat duduk nggak sih? Kayaknya bisa deh. Ada setirnya, setir kiri khas mobil Eropa. Kemudian di sini ada buletan ya. Tinggal kasih detail doang gitu. Detail speedometer dan segala macamnya dia udah kelihatan lebih bagus sekali. Kemudian untuk detail lampu, oke kita bahas masalah detail lampu. Detail lampunya itu bagus ya. Jadi untuk sein-nya itu nyatu dengan lampu sama seperti aslinya. Kemudian ini ada detail untuk grillnya, ada atas bawah. Nah ini nih, baru kali ini gue ngelihat detail untuk fog lamp dari Matchbox. Jadi ini fog lampnya itu ada detailnya ya ini ya kan. Ini fog lampnya ada detailnya. Biasanya itu polos aja gitu, nggak dikasih detail atau warna apa-apa. Dan di sini juga ini ada logo Mini Cooper di sini. Kemudian belakangnya polos, nggak ada detail lampu, sen, nggak ada. Itu dari segi pendetailan ya, jadi detailnya seperti itu. Detail depan, samping polos, belakang polos, nggak ada detailnya. Kayak gini. Untuk ban juga dia ban palang 5 sama seperti yang di gambar ini. Tuh, sama dia palang 5. Jadi dan bannya itu dia pakai profil ban itu ban tipis ya. Jadi peleknya besar, kemudian bannya tipis. Ini sekilas itu kelihatan seperti pakai ban karet ini. Kayak gitu ya. Kemudian ini dashboard. Pas spatboard itu nyatu dengan ini interior, jadi dia nggak nyatu ya. Jadi dashboard itu meskipun warnanya warna hitam tuh, tapi dia nggak nyatu dengan base-nya. Base-nya juga warna hitam. Di base-nya ini ada tulisan mana sih? Mini Cooper S Cabrio 2010. Ini Mattel, produksi Mattel, made in Thailand. Ini ada gambar gajahnya. Kayaknya untuk yang Thailand tuh emang ada gambar gajahnya ya. Dan di sini rivetnya satu depan, ini belakangnya dia pakai rivet seperti ini, sama seperti yang di Hot Wheel wagon ya, Datsun wagon dan Volvo wagon. Di sini ada tempat yang buat nutup atasnya. Kemudian ini ada kaca depan, kaca samping, kaca belakang nggak ada. Bagus tuh. Cakep. Spion juga ada. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian hal yang gue sukai dan hal yang gue kurang sukai. Hal yang gue sukain itu sebatas ini. Untuk masalah detail itu sebatas dari sini ke depan. Karena di depan itu detailnya penuh ya. Dapat semua detailnya. Entah itu lampu, entah itu grill, entah itu fog lamp, ya dapat semua. Di sini juga ada list sederhana di sini, cuma garis gitu doang 2 biji. Dan juga ada ada logo Mini Cooper.
Untuk warna gue kurang begitu suka warna ini ya, meskipun warnanya itu sama dengan yang ada di gambar ya, cuma gue kurang begitu suka aja warna ini. Mungkin kalau misalkan dengan warna lain yang lebih kalem gitu, kalau ini kan apa ya, abu-abu agak atau silver agak keunguan gitu, gue kurang suka aja. Mungkin kalau misalkan lebih kalem hitam atau apa gitu ya, kalau warna sih selera ya, tergantung orangnya. Oke, gue suka ini detail sini ke depannya. Kemudian bannya juga gue suka ban dengan profil ini. Bannya itu kelihatan pakai ban palang lebar, karena ini ban velgnya itu palang lebar. Karena ini peleknya bannya ini juga pakai ban profil tipis, ala-ala mobil yang khusus untuk dipakai di dalam kota ya, bukan untuk di bebatuan atau jalan yang kurang bagus. Ini kalau dilewatin di lintasan yang kurang bagus itu banyak lubang atau banyak polisi biru, mungkin bakalan kurang nyaman. Itu yang gue suka yang pertama. Yang kedua adalah adanya detail spion di sini, karena banyak banget diecaster yang mengeluhkan kenapa sih diecast itu nggak dikasih spion gitu. Dan itu terutama terjadi di brand Hot Wheels, meskipun sama-sama produksinya dari Mattel ya, tapi untuk Hot Wheels itu yang paling sedikit ngeluarin diecast dengan adanya spion. Itu hal yang gue sukain yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah penempatan rivet belakang yang ada di sini. Penempatan rivet di sini. Jadi bukan di sini ya. Ini untuk yang depan di sini rivetnya, untuk yang belakang di sini. Kemudian apa lagi? Udah mungkin itu ya. Kalau desain ya bagus lah. Cuma itu nggak termasuk hitungan karena kalau untuk desain lebih ke arah selera ya. Oke, sekarang masuk ke hal yang gue kurang sukain. Hal yang gue kurang sukain pertama adalah di sini, meskipun di gambarnya itu handle pintunya itu sewarna dengan body, tapi ya mungkin ini bakalan lebih bagus lagi kalau misalkan dikasih detail untuk handle pintu ya, misalkan dikasih warna hitam atau apa gitu di sini. Kemudian yang kedua ya, meskipun ini rivetnya itu dia berada di belakang, tapi kenapa di sini tuh harus ada rivetnya juga gitu. Ini harusnya kan ini bisa dipakai buat detail gardan ya. Bukan detail gardan, ini kan penggerak roda depan. Detail ini knalpot dari sini ke belakang gitu sampai sini, harusnya bisa dipakai buat itu. Ini untuk rivetnya itu nggak usah diadain. Kemudian yang ketiga adalah detail untuk lampu belakang. Padahal depannya udah bagus banget detailnya, bahkan ini sampai fog lamp itu ada detailnya. Tapi kenapa belakang itu harus nggak di detail gitu? Kenapa harus polos gitu? Padahal ini kalau misalkan tinggal sedikit lagi lah pengerjaannya, ditambahin detail lampu di sini dan di sini. Ini untuk detail lampu rem lampu sen, nggak tahu. Pokoknya di sini adalah setidaknya diadain untuk detail lampunya. Overall secara keseluruhan sih udah bagus. Kemudian untuk ground clearance-nya segini, khas mobil bawaan pabrik. Jadi emang nggak pendek-pendek banget atau nggak tinggi-tinggi banget. Emang bawaan pabriknya segini gitu, karena ini memang bukan mobil custom ya, atau mobil yang sudah dimodifikasi. Ini Mini Cooper S Cabrio yang memang keluaran dari pabrik. Ini.
Oke, mungkin segitu aja ya review dari gua. Semoga suka dengan reviewnya. Yang jelas kalau untuk penilaian gue sih ini masuk sekitar ya 80 lah. Ya bukan, 75%. Karena detail lampu belakang ini sungguh sangat pengaruh sekali ya. Meskipun gue bisa nambahin sendiri, tapi dari beberapa yang diecast dari Macbook yang udah gue review sebelumnya, ini salah satunya diecast yang nggak dikasih detail lampu belakang. Jadi menurut penilaian gue untuk diecast ini 75%. Tapi kalau misalkan teman-teman itu lebih suka mendisplay itu dari sudut sisi depan gini atau samping begini, ini menurut gue sudah bisa dibilang lumayan dari sini sampai sini. Tapi kalau display jangan ditunjukin sininya, karena menurut gue dari looknya itu kurang bagus atau kurang sempurna gitulah. Oke, segitu aja review dari gue. Sampai jumpa di review atau video hunting berikutnya. Dadah.